Oke, baik, hari ini kita lanjutkan videonya. Setiap video nanti saya akan coba untuk menyebutkan tanggalnya ya, jadi supaya teman-teman tahu tanggal berapa video ini dibuat. Jadi hari ini adalah tanggal 3 Mei 2025. Hari ini saya akan coba membahas tentang mindset seorang advertiser. Tujuannya apa? Satu, saya berharap teman-teman memahami peran sebenarnya dari seorang advertiser. Jadi nggak cuma tukang iklan doang nih teman-teman ya, tapi teman-teman benar-benar harus tahu dan memahami semua ilmu yang berkaitan dengan advertiser. Nah, kemudian menyadari pentingnya pola pikir sebagai problem solver. Nah, jadi kenapa problem solver? Karena kita ini mindsetnya beriklan atau menawarkan sebuah produk itu, kita berharap produk kita itu adalah solusi dari masalah yang dimiliki oleh konsumen. Nah, kalau kita tidak tahu problem dari si calon customer kita atau target buyer kita nggak akan bisa menyentuh mereka untuk mereka mau membeli produk kita. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang kedua, harapan teman-teman bisa menjadi seorang problem solver. Nah, yang ketiga, mengerti bahwa iklan itu bukan sekedar jualan, tapi memahami perilaku manusia. Jadi teman-teman juga harus tahu bagaimana cara men-trigger orang untuk mau membeli dengan cara kita tuh makin paham dengan perilaku-perilaku secara psikologisnya. Yang pertama yang ingin saya bahas terkait mindset beriklan, saya ingin bilang bahwa Facebook atau Meta itu bukan tempat jualan. Nah, Meta Ads itu adalah tempat menyediakan traffic. Jadi yang ingin kita cari itu adalah trafficnya gitu. Kenapa? Karena hari ini pengguna Meta ya, baik di Instagram maupun di Facebook itu sangat luar biasa sekali besarnya. Sehingga karena di sana ada sekumpulan orang yang berkumpul, kita melihatnya mereka itu adalah traffic dan kita ingin menyasar mereka dengan konten mereka, tujuannya adalah untuk menemukan traffic atau orang-orang yang tepat dengan produk kita. Jadi beriklan itu bukan menukar uang, jadi beriklan itu bukan menukar uang dengan uang. Jadi kita bayar untuk beriklan ya dengan tujuan kita mendapatkan uang. Walaupun hasil akhirnya ya kita ingin pengen dapat uang gitu ya. Tapi di sisi ini ya, kita ingin menukar uang itu dengan traffic gitu. Bisa jadi langsung terjadi pembelian, bisa jadi kita butuh mengarahkan mereka ke beberapa tahapan selanjutnya. Biasanya kan kalau kita kenal kan ya ada cold, warm, dan hot gitu ya, atau tofu, mofu, bofu. Kalau di Meta tuh ya ada awareness, ada yang warm, ada juga yang conversion gitu ya. Ada awareness, ada traffic, ada conversion. Nah, itu adalah tahapan yang mau kita bawa sampai kepada akhirnya itu adalah tahapan tadi, pembelian. Nah, barulah di situ terjadi pertukaran ya antara traffic dengan uang. Nah, yang keempat, jadilah problem problem solver, bukan tukang iklan. Loh, emang bedanya apa? Nah, saya jelasin dikit ya. Jadi kalau kata Seth Godin, dia bilang gini, "Don't find customer for your product, but find product for your customer." Jadi mindsetnya beda. Yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, kamu nggak boleh nemuin customer buat produk kamu. Tapi kita menemukan produk buat customer. Perbedaannya apa? Kalau kita menemukan produk buat customer, basisnya itu adalah kita riset atas kebutuhan dan masalah yang dialami oleh konsumen. Sehingga kita bisa membuat sebuah produk yang benar-benar cocok sama konsumen kita. Tapi kenyataannya adalah yang saya lihat hari ini seringnya kita itu bikin produk dulu nih, baru kita cari konsumennya yang sesuai sama produk kita. Dan ini sebenarnya umum banget ya. Apalagi kalau kita bicara terkait keahlian masing-masing gitu ya. Ada orang punya keahlian tertentu, misalkan gue punya keahlian bakery, bikin kue. Ya, iya karena ini bakery umum dan orang ya emang banyak yang bikin kue. Iya, udah gue bikin kue aja, nanti gue ciptain value-nya, baru gue cari konsumennya. Banyak juga yang kemudian seperti itu. Tapi ada juga sebagian yang dia melihat tren. Oh, bahwa udah mulai banyak nih yang suka sama bakery di bagian misalkan croissant dan ditaburi buah di atasnya. Ternyata pas di riset banyak yang suka nih, di riset ke beberapa orang gitu ya, dikasih produknya secara gratis, terus kita minta menilai mereka suka atau enggak.
ternyata suka, sehingga baru mereka bikin produknya. Nah, ada juga yang seperti itu. Perbedaannya apa problem solver dengan tukang iklan? Ya, kalau tukang iklan tuh dia fokusnya cuma menjual aja. Kayak calo misalkan ya, kalau saya ngecontohinnya kayak calo, mereka hanya fokus jualan produk tanpa peduli apakah orang butuh atau tidak. Targetnya yaudah yang penting gue jualan cepet. Nah, ciri-cirinya dia langsung promosi tanpa edukasi, nggak peduli siapa target marketnya, dan iklan dibuat asal-asalan yang penting tampil. Nah, permasalahannya adalah kalau teman-teman langsung promosi tanpa edukasi itu ya. Misalkan kalau di iklan tuh kita langsung pakai konversi tanpa kita edukasi mulai dari awareness-nya gitu ya. Sampai mungkin masuk ke level selanjutnya di retargeting baru dikonversi. Nah, itu biasanya nilai konversinya mahal. Bukannya saya bilang nggak bisa, bisa aja mungkin teman-teman langsung jualan konversi. Tapi biasanya iklannya itu akan mahal. Saya ngambil contoh di saya sendiri gitu ya. Saya pernah buka cabang, kemudian di cabang tersebut saya langsung iklan konversi. Dan itu yang mungkin ya cost per purchase-nya itu cost per real chat-nya ya kalau di saya itu CPR-nya itu misalkan di 25.000 ya per setiap nomor masuk ke WhatsApp. Hari ini mungkin ketika saya masuk ke daerah baru dan kita belum kenalan tiba-tiba langsung jualan, cost per result-nya tuh mungkin bisa 2 kali atau 3 kali lipatnya. Dan itu susah banget turunnya. Kenapa? Karena tadi kita nggak pakai kenalan tiba-tiba langsung jualan. Orang nggak akan mau dan itu biasanya pasti akan mahal. Lalu Bang, apakah kita harus awareness dulu? Awareness kan bakar duit. Nah, saran saya sih berjalannya beriringan ya. Awareness-nya jalan, konversinya juga jalan. Karena kayak tadi ya, konversi itu juga berkaitan erat dengan custom audience yang kita record. Makin banyak datanya tentu akan makin bagus buat kita iklan menggunakan conversion. Nah, kalau gimana? Kalau problem solver itu dia memahami lalu menawarkan solusi. Jadi seorang advertiser sejati dia itu penyelesai masalahnya konsumen. Mereka memahami dulu orangnya siapa, apa masalahnya, kenapa mereka butuh solusi ini. Nah, ini biasanya kita bisa pakai borang tertentu ya. Misalkan kita bisa pakai persona buyer boleh juga. Dia mau pakai value preposition canvas boleh juga. Dan banyak lah borang-borang yang lain yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Contohnya misalkan gini situasinya orang belum percaya sama produk kita, orang belum kenal sama produk kita. Kalau tukang iklan dia promosi langsung. Kalau problem solver dia akan edukasi dulu dan bangun kepercayaan, baru nanti dibuat funnelingnya sampai terakhir itu dia adalah konversi. Gitu ya. Kalau orang lagi bingung milih, tukang iklan tuh langsung dia disuruh beli paket A. Langsung biasanya dimanipulasi menggunakan promo, diskon, dan sebagainya supaya dia bisa langsung beli. Nggak salah, tapi kan pertanyaannya sampai kapan gitu ya profit kita itu digerus pakai diskon. Walaupun ya oke lah, terlepas perhitungan diskon tuh banyak macamnya. Bisa jadi diskon itu nggak menggerus HPP kita. Ya tapi ya seorang problem solver itu dia nggak hanya tiba-tiba ngasih promo diskon gitu aja gitu ya. Tapi bisa jadi ya problem solver itu dia bantu dulu pilih sesuai dengan kebutuhannya si konsumen. Jadi dibikin beberapa macam produk yang mungkin yang sesuai sama kebutuhannya konsumen. Gitu ya. Situasinya iklan mahal dan boncos. Nah, tukang iklan nyalahin algoritma. Wah, ini algoritmanya nggak bener nih. Wah, ini meta algoritmanya gonta-ganti nih, nggak jelas nih, nggak dapet nih gua informasi terbaru terkait algoritma. Karena memang terkadang meta gitu ya, algoritmanya ya berganti dan kadang kita harus cari sendiri informasinya di artikel-artikel yang dikeluarkan di Meta Health Center dan memang harus belajar gitu. Kalau nggak mau belajar ya lu beli video orang atau cari video yang orang-orangnya itu mau berbagi. Kemudian kalau problem solver itu dia akan evaluasi kebutuhan audiens dan dia akan coba sekreatif mungkin membuat konten yang kreatif. Prinsip yang kedua itu ya bukan soal iklan tapi soal memahami manusia. Iklan itu memahami perilaku manusia. Oke, kita lanjut ya. Yang prinsip yang selanjutnya adalah kita iklan itu bukan soal iklan, tapi kita soal memahami manusianya. Nah, kenapa kok kita harus memahami perilaku
manusia gitu ya. Karena ya iklan bukan cuma tentang klik atau konversi, tapi tentang psikologi keputusan kenapa orang beli. Semakin kita mengetahui banyak alasan kenapa orang itu membeli, misalkan secara emosionalnya, impulsif buying-nya itu gimana, semakin banyak kita mengetahui ya, keputusan secara psikologis kenapa orang membeli sesuatu, itu akan mempermudah kita baik dalam penyusunan konten ya maupun dalam kita beriklan. Kemudian emosi apa yang digerakkan, takut, senang, bangga, aman, itu semua adalah hal-hal yang harus kita pelajari juga. Makanya kalau di struktur landing page itu sering biasa dipakai gitu ya, ada konsepnya AIDA, AISAS gitu ya. Itu misalkan di attention-nya itu dikasih yang nakutin. Wah, misalkan teman-teman jualan, kebetulan ada berita tentang teman berita yang teman-teman temukan tuh misalkan ada orang keracunan makanan karena makanannya basi misalkan ya. Wah, keracunan sekian orang masuk rumah sakit memuntah. Terus teman-teman bilang jangan sampai kejadian ini terjadi juga di tempat ibu-ibu, tempat ayah bunda. Kalau nggak mau kejadian seperti ini, pilihnya yang lembaga ini. Nah, itu bisa juga seperti itu ya. Nah, itu yang digerakin apa? Emosi. Yang ketiga, perilaku digitalnya. Ya, kenapa perilaku digital tuh hari ini penting? Karena hari ini Meta AI itu prediction matching yang mematchingkan vektor dengan vektor. Nah, ini bagian dari Meta AI ya, yang terbaru di algoritmanya. Apa aja yang direkam? Salah satunya ya mereka scroll di mana, kapan, kenapa mereka klik, kenapa mereka berhenti, berapa lama nontonnya, ya, apa aja yang mereka lakukan kegiatannya, share, save, dan lain-lain, like misalkan dan seterusnya. Contoh kasus gini misalkan ya, ada yang menjual jasa akikah. Ini kenapa saya ngomong akikah? Karena saya jualan akikah. Ya, tukang iklan paket murah, diskon besar. Nah, itu biasanya kayak gitu. Langsung jualan tanpa ada tadi ya, awareness dulu. Kalau advertiser, ayo bunda yuk persiapkan momen akikah yang sakral dan penuh doa. Biar kami bantu dari awal sampai selesai. Tentu yang kalau kita ngomonginnya mana yang paling menyentuh hati ya bisa jadi yang paling menyentuh hati itu di kasus ini adalah yang paling bawah. Bisa jadi nanti setelah ini kita record baru nanti kita kasih retargeting dengan iklan selanjutnya pakai misalkan scarcity, pakai diskon dan lain-lain itu boleh. Boleh juga gitu ya. Tapi yang nggak disarankan adalah tiba-tiba langsung jualan paket murah diskon besar. Ya, boleh nggak? Ya boleh aja. Bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi biasanya tadi cost per konversinya itu akan lebih mahal. Nah, saya juga menyarankan teman-teman ya untuk membaca beberapa buku ya karangannya yang saya suka banget dari dua buku ini ya. Termasuk di dalamnya ini karangan Simon Sinek tentang Start with Why. Orang beli karena emosi bukan fitur. Dia ngomongin tentang manipulasi dan inspirasi gitu ya. Dia nanti ngeluarin konsep golden cycle tentang why, how, dan what. Sama behavior economic, ini buat tambahan ya tentang psikologi juga ada di dalamnya, thinking fast and slow. Jadi kalau teman-teman mau menambah ya, menambah basic keilmuannya dan suka membaca buku, boleh nanti ditambahkan buku ini ke dalam daftar buku yang harus teman-teman baca. Jadi prinsipnya kalau kita jadikan framework ya, ada 3 langkah ya. Pertama, kenali siapa mereka, itu bisa dibantu dengan persona buyer, isinya ada demografi, psikografi, dan seterusnya. Nanti borangnya saya kasih contoh juga. Pahami masalah, pain dan gain-nya mereka gitu ya. Dan bantu mereka dengan solusi. Ya, ini contoh persona buyer yang bisa teman-teman pakai. Jadi di sini bisa diisi, silahkan nanti motivasi alasan beli itu apa aja. Diisi dulu di sininya ya. Usia, gender, domisili, status, pendidikan, pengeluarannya berapa ya, target gajinya itu tergantung ya teman-teman produknya dijual di harga berapa. Kemudian nanti biasanya motivasi membelinya kenapa? Listing aja yang sebanyak-banyaknya ya. Bisa dipindahin juga di Excel boleh nggak apa-apa. Ambisinya apa? Pengen kayak apa? Ada nggak? Kemudian nanti di listing juga. Nah, ini akan membantu kita untuk mentarget dan mempermudah kita membentuk ini ya segmentasi market kita sehingga nanti konten juga bisa menyesuaikan dengan ini. Mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. See you on next video.